دعوتي لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berjumpa sebagaimana biasa dalam rangka untuk membahas dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pembahasan kita pada akhir-akhir ini banyak membahas terkait dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk mengambil ibrah, mengambil manfaat dan mengambil pelajaran yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah-kisah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam kitab suci Al-Qur'an. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kita terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan tentunya kisah ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan kepada beliau di dalam surat Yusuf. Surat ini merupakan surat khusus terkait dengan kisah Nabi Yusuf dari awalnya sampai akhirnya, cobaan-cobaan yang datang kepada beliau, kemudian kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dan sifat-sifat yang menonjol seperti sifat yang mudah memaafkan orang lain dan lain sebagainya yang menghiasi Nabi Yusuf ketika beliau menghadapi orang-orang yang selalu membencinya dan juga hasad kepadanya, yaitu saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan seorang nabi, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, dan kisah beliau diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena surat Yusuf kata para ulama kita merupakan surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kita tahu bahwa fase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Mekkah merupakan salah satu di antara fase yang terberat dalam kehidupan beliau, dalam dakwah beliau. Dikarenakan 13 tahun di kota Mekkah, beliau banyak mendapatkan intimidasi, mendapatkan kezaliman, mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Secara khusus, setelah wafatnya dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha dan juga sang paman yaitu Abu Talib, yang mana dua orang ini merupakan pilar dan tulang punggung bagi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekkah, senantiasa menghibur, senantiasa membantu, dan juga orang-orang kafir Quraisy segan kepada sang paman yaitu Abu Talib, sehingga mereka tidak mengintimidasi secara keras, tidak menyiksa Rasulullah SAW secara keras, dikarenakan keberadaan dari Abu Talib ini. Setelah wafatnya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha, tentunya beliau bersedih, dan dalam sejarah, dalam sirah disebut pada tahun itu, yaitu pada tahun 10 kenabian sebagai Amul Huzn, yaitu tahun duka cita, yaitu karena wafatnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya dua orang ini, beliau bimbang, beliau gelisah, beliau bersedih tentunya, dan ini adalah hal yang fitrah sebagai seorang manusia. Dan beliau juga mendapat tekanan-tekanan dan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, padahal mereka sebenarnya adalah saudara dan kerabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka adalah pamannya, ya, om-om dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab,
mereka adalah orang-orang yang terdekat dan punya hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sabat, bisa teguh dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihibur dengan kisah Nabi Yusuf yang mungkin kisah ini agak mirip dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Yang mana di antara kisah dari Nabi Yusuf adalah ketika beliau masih muda, masih kecil, beliau dibully, beliau dibenci oleh saudara-saudaranya dan juga mereka berbuat zalim kepada Nabi Yusuf alaihissalam sampai kemudian ingin menyingkirkan Nabi Yusuf, bahkan mereka menyingkirkan Nabi Yusuf dan memisahkannya dari ayahnya yang tercinta yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka kisah ini mirip dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang mana beliau dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh kerabat-kerabatnya. Yang menolak dakwah Rasulullah SAW adalah paman-paman Rasulullah SAW. Baik, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah kisah yang panjang. Ya, sejak beliau kecil sampai beliau menjadi seorang nabi, bahkan seorang menteri, ya, diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak fase-fase dan kisah-kisah di belakangnya. Pada sore hari ini kita akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya, yaitu 10 saudaranya, ya, atau mungkin 11 saudaranya bersama beliau, sehingga kemudian kita bisa fokus terhadap kisah ini dan mengambil faidah-faidah serta ibrah yang terselip dalam kisah Nabi Yusuf berserta saudara-saudaranya ini. Baik, kisah ini, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Katanya, kami menceritakan kepada kalian wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kisah ini ahsanal qasas. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanal qasas, yaitu kisah yang paling sempurna, kisah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling ajaib. Kata para ulama kita, karena kisah ini adalah kisah yang benar, bukan kisah fiksi, kisah fakta yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah yang sangat ajaib, luar biasa, sehingga kemudian kita bisa mengambil faidah-faidah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepada kalian, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya engkau tidak mengetahui kisah terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf, kata para ulama kita, disebut sebagai ahsanal qasas dikarenakan kisah yang sempurna. Di dalamnya ada kisah yang sedih, ya, di dalamnya ada juga kisah yang menggembirakan, yaitu terkait dengan kesuksesan dan kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah sedihnya adalah ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, sebagaimana akan kita jelaskan. Di dalamnya juga ada perpisahan dan juga pertemuan, berpisah dengan sang ayah dan juga bertemu lagi dengan ayahnya dan juga saudara-saudaranya di akhir dari kisah. Di dalamnya ada kisah beliau dengan Malik, yaitu seorang raja di Mesir. Di dalamnya ada raja dan juga ada rakyat. Dan kisah ini juga memuat kisah-kisah cinta, yaitu istri raja yang kemudian mencintai Yusuf alaihissalam. Jadi ada yang mencintai dan ada yang dicintai, ada kesedihan, ada kegembiraan, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ada jalan keluar. Inilah kisah yang kalau kita deskripsikan kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang happy ending. Jadi di dalamnya ada berbagai macam hal, tetapi akhir dari kisah ini merupakan kemuliaan dan kejayaan bagi Nabi Yusuf alaihi salam.
Dan juga disebut sebagai ahsanul qasas karena di belakangnya tersimpan berbagai macam pelajaran-pelajaran. Karena kisah tentunya akan berulang, ya. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dilihat apa sikapnya dari ujian itu, apakah dia bersabar, apakah dia tidak bersabar dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang akan diberikan ujian berupa kenikmatan, diberikan ujian berupa kesempitan. Maka ini merupakan siklus kehidupan manusia, ya. Maka ketika kita membaca surat Yusuf dan membaca terkait dengan kisah ini, maka kita seakan-akan membaca kisah kita. Membaca bahwasanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan musibah-musibah sehingga kemudian Allah dapat mengetahui kualitas keimanan kita kepadanya, apakah kita bersabar, apakah kita tidak bersabar, ataupun hal-hal yang lainnya yang dapat kita nampakkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kemudian setelah itu kisah ini menceritakan bagaimana Nabi Yusuf kecil, pada waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, ya. Beliau mengatakan idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aituhu wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Beliau mengatakan bahwasannya, wahai bapakku, saya melihat dalam sebuah mimpi, ya, bahwa ada 11 bintang. Ya, ada 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Dan juga matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semuanya bersujud kepada aku. Tentunya mimpi ini merupakan salah satu di antara busyra, di antara kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Mimpi ini adalah mimpi yang baik. Dan kemungkinan juga mimpi ini merupakan tanda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menandakan bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpinya 11 bintang, matahari dan rembulan, mereka semua bersujud dan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita tahu bahwasanya di antara tanda-tanda kenabian adalah munculnya mimpi-mimpi. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau banyak bermimpi, ya, bermimpi melihat melihat fajar misalnya, dan juga mimpi-mimpi yang sangat banyak. Ini sebagai tautiah, sebagai muqaddimah, sebagai persiapan bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan juga Nabi Yusuf seperti itu. Bahwasanya beliau mendapatkan busra, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi. Sehingga kemudian ini sebagai persiapan beliau menjadi orang besar yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua mimpi seperti ini. Ada mimpi yang berasal dari waswasatus syaitan, godaan dari setan. Mimpi yang ingin mengganggu manusia. Ada juga mimpi yang datang sebagai hadithun nafs, yaitu bisikan-bisikan jiwa. Ya, kita mungkin banyak memikirkan sesuatu, kita banyak membaca sesuatu, kemudian sesuatu tersebut hadir dalam mimpi kita. Nah, ini sebagai bentuk apa? Hadithun nafs, yaitu bisikan-bisikan jiwa yang biasa dikenal dengan bunga tidur. Jadi tidak sebuah mimpi itu memberikan berita gembira bagi kita. Namun ada beberapa mimpi yang bisa dikategorikan sebagai busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak sembarang orang yang bisa memaknai dan memahami mimpi-mimpi tersebut. Ini adalah domain para ulama-ulama, para orang-orang saleh yang kemudian bisa menakwilkan dan menafsirkan mimpi. Kemudian ayahnya mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nampaknya Nabi Yakub ini juga mengetahui terkait dengan takwil mimpi. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan perkataan ini, beliau seakan-akan paham yang dimaksud dengan mimpi ini. Bahwasanya ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan Yusuf alaihissalam atas saudara-saudaranya. Dan bisa jadi karena ini pula yang menjadikan cinta Nabi Yakub alaihissalam lebih besar kepada Nabi Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudaranya. Maka beliau mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika
fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan kisah ini, mimpi ini, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Khawatirnya mereka iri, mereka hasad. Fayakidu laka kaida, dan kemudian bersiasat, ya, membuat jebakan-jebakan kepada kamu untuk membahayakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ini kata Nabi Yakub alaihissalam. Pelajaran di sini kita bisa dapatkan bahwasannya tidak semua kenikmatan yang kita miliki diceritakan kepada orang lain. Boleh kita menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk at-tahaddus bin ni'am, sebagai bentuk menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita tidak menceritakan kenikmatan-kenikmatan itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada indikasi-indikasi orang yang dengki, orang yang benci dengan kita. Sehingga kemudian bisa menimbulkan permusuhan. Ya, bisa menimbulkan permusuhan dengan sesama manusia. Maka tidak semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ceritakan. Karena setan juga berusaha untuk menyesatkan manusia, menimbulkan iri, dengki, benci dikarenakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kedua, Nabi Yakub, dari kisah ini kita bisa tahu bahwasanya kemungkinan besar Nabi Yakub mengetahui tentang takwil atau tentang makna dari mimpi tersebut, sehingga kemudian beliau memberikan nasihat kepada putranya ini Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasannya jangan kau ceritakan kisah ini atau mimpi ini kepada saudaramu, karena khawatir Nabi Yakub khawatir saudara-saudaranya akan membencinya, memusuhinya, sehingga membuat perbuatan-perbuatan yang mendolimi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, barangkali Nabi Yakub alaihissalam sudah melihat tanda-tanda dan indikasi-indikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Yakub ini benar, bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri dan dengki, hasad dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka melihat bahwa Nabi Yakub alaihissalam lebih mencintai, lebih menyukai Nabi Yusuf dengan saudara kandungnya itu Binyamin. Jadi mereka bersaudara, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam dengan Binyamin ini saudara kandung. Sedangkan dengan saudara-saudara yang lain adalah saudara tiri. Dan yang dimaksud dengan ahada asyara kaukaban, kata para ulama kita, itu adalah saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Wasyamsa itu adalah ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Wal qamara, wal qamar itu adalah ibundanya. Semua itu mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makna, kemungkinan besar makna dari mimpi ini sebagaimana disebutkan di akhir ini, bahwasannya menunjukkan kemuliaan, kejayaan dan kehormatan Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Apa yang diduga oleh Nabi Yakub alaihissalam terkait dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu benar. Jadi mereka merasa bahwasannya Nabi Yakub tidak adil kepada putra-putranya, yang mana beliau Nabi Yakub ini lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Ini kata mereka. Ketika mereka berkumpul, ya, mereka bersaudara berkumpul, sesungguhnya Yusuf dengan saudaranya wa akhuhu, yaitu Binyamin, ya, ini merupakan saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan dengan kita. Wa nahnu usbah, sedangkan kita ini saudara. Jadi satu jamaah, satu kumpulan, kita sama-sama anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ternyata Nabi Yakub mengkhususkan kecintaan kepada Nabi Yusuf dengan saudaranya, saudara kandungnya, lebih besar dibandingkan kita. Inna abana la fi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kita terjatuh ke dalam kesalahan yang besar. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka merasa iri dan dengki dengan Nabi Yusuf disebabkan karena Nabi Yakub memberikan kecintaan yang lebih besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan kepada mereka. Dan ini sebenarnya fitrah
Seorang bapak lebih mencintai seorang anaknya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Mungkin yang lebih soleh, ataupun yang lebih bungsu, dan lain sebagainya. Namun, dalam perlakuan, sebenarnya Nabi Yakub AS, dalam perlakuan beliau berlaku secara adil. Tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tapi dalam masalah cinta, dalam masalah suka, terkadang seseorang lebih mencintai seorang anaknya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Dan ini bukan sesuatu yang tercela dalam masalah ini. Sebab kenapa? Cinta sulit untuk diatur. Cinta sulit untuk diatur. Sebagaimana seorang suami ketika memiliki seorang istri yang lebih dari satu. Misalnya dia punya 2 orang istri atau 3 orang istri. Kemudian dia mencintai salah satu di antara ketiga istrinya itu lebih besar dibandingkan yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang fitrah. Yang terpenting itu adalah bagaimana keadilannya kepada ketiga istrinya itu dalam membagi harinya, membagi hartanya, dan lain sebagainya. Ini yang terpenting. Jadi pembagian dan keadilan secara zahir itu yang diminta oleh syariat ini, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Adapun pembagian yang maknawi berupa cinta, maka ini sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk membantu, untuk membaginya secara adil. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika membagi membagi kepada istrinya bagian-bagian. Beliau mengatakan, Allahumma hadihi kismati fima amlik. Ini adalah bagian-bagian yang aku berikan kepada istriku secara adil, yang aku mampu untuk bagi. Wala tuakhidni ma tamliku wala amlik. Dan jangan engkau celah aku dengan yang engkau mampu dan saya tidak mampu untuk, yaitu kecintaan. Jadi masalah kecintaan ini merupakan sesuatu yang tidak mampu untuk dibagi oleh seorang manusia, disebabkan karena ini adalah Allah saja yang mampu untuk itu. Tapi secara perlakuan sehari-hari, wajib bagi kita untuk berlaku secara adil kepada saudara-saudara kita atau kepada anak-anak kita. Sebagian sabda Rasulullah, ittaqu wa'dilu baina abnaikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Jadi wajib bagi kita untuk mentarbiah mereka, untuk mendidik mereka secara adil sehingga kemudian kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dikarenakan waktu yang sempit. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam sesi-sesi yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ودعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى